Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pagi hari ini. Selain itu, saudara, KPU mengundang peserta Pilpres lainnya, yakni Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, saat ini pengamanan masih diberlakukan jelang penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nanda Aprilia yang berada di depan gedung KPU Republik Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta. Nanda, apakah sudah ada tanda-tanda kemudian rapat pleno KPU ini dimulai? Karena informasinya memang pada pukul 10 sudah terkonfirmasi siapa saja yang akan hadir. Nanda? Ini di belakang pastinya, Mas. Adisti, kalau kami melihat terkait dengan tanda-tanda, sepertinya sebentar lagi sudah dimulai. Karena mengingat sebenarnya untuk agenda penetapan Capres dan Cawapres terpilih hari ini akan dimulai nanti sekitar pukul 10 pagi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah terlihat tanda-tandanya karena baik dari persiapan pengamanan khusus yang sudah semakin diperketat di segala sisi, baik itu di dalam ruang aula kantor KPU RI yang dimana akan dilaksanakannya agenda, kemudian dari halaman sampai dengan di depan kantor KPU RI, pengamanan ini sudah hampir mendekati 100%. Karena kalau kami melihat di sini Adisti, kalau kami gambarkan secara detailnya, khususnya di depan kantor KPU RI hari ini atau pagi hari ini, memang tadi sudah dilaksanakan apel gabungan personil yang dimana kalau menurut penuturan dari Kapolres Jakarta Pusat menyebutkan bahwa ada sebanyak 4.000 personil lebih ini akan mengamankan khususnya di area sekitar KPU, kemudian juga di sekitar Taman Suropati sampai dengan HI. Nah, tadi kami melihat juga sudah ada berbagai pengamanan khususnya tadi di depan, kemudian kalau untuk di depan sendiri untuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan, Adisti, di mana sebenarnya sudah dilangsungkan sejak Selasa kemarin malam. Artinya memang kendaraan yang hendak melintas di depan gedung KPU RI atau di Jalan Imam Bonjol ini sudah tidak diperkenankan. Artinya sudah ditutup dari Taman Suropati menuju ke HI, begitupun juga sebaliknya. Tadi kami melihat juga sudah banyak kendaraan taktis yang disiagakan, bahkan juga sudah terparkir di halaman KPU RI. Kemudian tadi kurang lebih setengah jam yang lalu kami melihat juga adanya anjing K9 yang dikerahkan memasuki ruang aula dari KPU RI, tempat pelaksanaan penetapan Capres dan Cawapres terpilih hari ini akan digelar. Kemudian sudah bisa dipastikan memang untuk di area lantai 2 ini sudah steril. Tidak ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk berada di atas terlebih dahulu karena mengingat waktu dimulainya akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Nah, tadi juga ditanya oleh Adisti siapa-siapa saja masih hari ini, tampaknya dinamika ini tampak terjadi hari ini Adisti, bahwa yang tentu sudah terkonfirmasi akan hadir adalah dari paslon nomor urut 2. Di sini adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, begitu yang juga disampaikan oleh KPU RI maupun dari pihak Prabowo dan juga Gibran sendiri. Nanti skemanya memang untuk paslon nomor urut 2 ini, Capres dan Cawapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan mengawali langkahnya dengan pertemuan lebih dulu di Kertanegara sekitar pukul 9.30 pagi nanti, baru akan bertolak menuju ke KPU untuk menghadiri penetapan agenda Capres dan Cawapres terpilih pada pukul 10 nanti. Kemudian siapa saja tadi paslon nomor urut 2, apakah paslon-paslon lain akan hadir hari ini atau tidak? Tampaknya akan ada yang hadir di sini. Kalau tadi saya sampaikan kurang lebih 1 jam yang lalu bahwa tidak ada paslon yang akan hadir baik dari paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 3. Namun tampaknya untuk paslon nomor urut 1 yakni khususnya Anies Baswedan sendiri ini terkonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan yang dilayangkan oleh KPU terkait dengan agenda penetapan Capres dan Cawapres hari ini. Namun tampaknya berbeda di sini Adisti. Kalau tadi Anies Baswedan akan hadir, namun kalau untuk Gus Mohaimin atau Mohaimin Iskandar ini tidak hadir, sudah terkonfirmasi tidak hadir memenuhi panggilan atau undangan dari KPU hari ini. Nah, itu untuk paslon nomor urut 1. Kemudian bagaimana untuk paslon nomor urut 3? Untuk paslon nomor urut 3 ini tampaknya serempak, baik dari
Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini sama-sama menuturkan pihaknya mengaku masih belum mendapatkan undangan dari KPU RI. Nah, ini yang sebenarnya masih coba kita konfirmasi khususnya kepada pihak KPU RI apakah demikian terjadi, apakah saat ini juga alasan tidak hadirnya karena undangan. Namun kalau melihat dari posisi Ganjar Pranowo sendiri memang tempatnya memang untuk pagi hari ini atau hari ini tidak berada di Jakarta. Posisinya Ganjar Pranowo ada di Yogyakarta. Begitupun untuk Mahfud MD. Menurut penuturan dari timnya, kami mengkonfirmasi kurang lebih terbarunya 15 menit yang lalu, memang sampai dengan pagi hari ini belum ada undangan yang masuk dari KPU kepada Mahfud MD. Nah, itu untuk paslon-paslon posisinya siapa-siapa saja yang hadir sudah saya sampaikan. Selain nanti paslon juga tentu KPU RI ini mengundang beberapa pihak terkait seperti lembaga negara, kemudian juga nanti akan ada pihak perwakilan dari pemerintah, kemudian KPU RI juga turut mengundang presiden di sini untuk menghadiri agenda penetapan capres dan cawapres terpilih 2024. Nah, yang sudah terkonfirmasi sementara untuk paslon sendiri, Adisti dan juga saudara, nah terkait dengan apa nanti skemanya atau rangkaian acara hari ini, tampaknya untuk durasi ini tidak terlalu ketat. Begitu yang disampaikan atau kita kutip yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI August Melas. Artinya memang dimulai pada pukul 10, kemungkinan juga tidak terlalu lama agenda ini akan digelar. Kemudian kalau apa-apa saja yang akan berlangsung seperti halnya nanti, ini akan diawali oleh rapat pleno terbuka. Nah, rapat pleno terbuka ini akan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari, kemudian juga nanti rangkaiannya ada penetapan perolehan suara nasional, kemudian penetapan capres dan cawapres terpilih, hingga ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan pasangan terpilih, hingga ditutup oleh pidato capres dan cawapres terpilih. Sementara ini masih kita gali siapa yang nanti akan menyampaikan pidatonya, apakah keduanya ataupun salah satunya dari pasangan Prabowo Subianto ataupun Gibran Raka Buming Raka. Kalau melihat dari dinamika yang ada, tampaknya hari ini akan berjalan tentunya sesuai dengan harapan. Kemudian dari KPU sendiri memang tidak melimitkan atau membatasi para penonton atau pengunjung untuk menyaksikan perjalannya agenda penetapan capres dan cawapres hari ini. Namun tentu untuk agenda di atas, untuk aula sendiri memang ini dibatasi atau untuk tamu undangan saja. Namun masyarakat sebenarnya bisa mengakses ini dari sisi depan dan juga menonton ini secara live dari berbagai siaran nasional. Nah, tadi Adisti saya sampaikan bahwa saat ini juga tampaknya sudah ada pergerakan dari awak media karena sebentar lagi kita melihat ini sudah tanda-tanda mendekati pukul 10, artinya persiapan, artinya kita bisa untuk masuk ke area di lantai 2 atau aula, kemudian juga untuk sisi depan. Kami melihat dari pantauan kami, tempat kami melaporkan saat ini juga sudah ada personil-personil yang dikerahkan, dan tadi informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa kurang lebih untuk massa sendiri ini akan hadir sebanyak 1.000 massa dari Projo, tentunya untuk memberikan semangat dan juga dukungan dan memberikan support untuk pasangan capres dan cawapres terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu yang bisa disampaikan, Adisti, kembali ke studio. Nanti kita akan simak bagaimana rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2024. Tadi juga sudah disampaikan bahwa rencananya terkonfirmasi begitu ya, calon presiden pemilu 2024 ini Anies Baswedan juga akan hadir. Tapi nanti kita akan lihat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nah,